Nilai hidup itu ternyata gak diukur dari seberapa banyak harta atau seberapa banyak terkenal nama kita. Hai, kamu. Setiap momen punya cerita. Dan ini adalah potongan kecil dari kenangan yang penuh cinta. Selamat datang di layar memori. Menyimpan rasa, merayakan cerita. Kali ini aku akan membacakan surat cinta dari Arga kepada Sari. Gua Arga. Mungkin kalau orang lihat hidup gua sekarang pasti bilang gua beruntung banget. Punya usaha jalan terus, harta melimpah, rumah besar, mobil bagus. Semua yang orang lain impikan kayaknya udah cukup lengkap. Banyak yang bilang gua mapan, sukses, enggak kekurangan apapun. Tapi percaya deh, di balik semua kemewahan itu, hati gua malah sering terasa sepi banget. Ceritanya dimulai dari tahun 2014. Waktu itu, gua dan Sari baru nikah setahun. Kita mulai semuanya dari nol banget. Tinggal di kontrakan kecil berukuran 3x4 meter, atapnya kadang bocor kalau hujan deres. Modal usaha cuman tabungan sedikit dan semangat doang. Gua jual semua barang kebutuhan kantor dan Sari selalu ada di samping gua. Dia membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran, bungkus barang, bahkan nemenin gua keliling dari pagi sampai malam buat cari langganan. Waktu itu, meski uang pas-pasan, rasanya hidup paling bahagia. Kita sering makan mie instan atau nasi goreng di pinggir jalan sambil ngobrol panjang lebar. Kita berjanji kalau suatu hari nanti kalau udah sukses, kita bakal tetap sama-sama kayak dulu. Saling jaga, saling perhatian, gak ada yang berubah. Tahun 2014 itu jadi kenangan yang paling berharga buat gue. Lambat laun, usaha gue mulai berkembang dong. Masuk tahun 2018, omset makin besar. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih layak, beli mobil, dan hidup gak perlu mikirin uang lagi. Ya, sesuai sih sama impian kita, semuanya tercapai. Tapi sayangnya, di saat harta mulai terkumpul, kebersamaan kita malah perlahan hilang. Sari mulai kenal banyak orang di kalangan atas, masuk ke dunia sosialita. Tiap hari ada aja undangan. Pesta ulang tahun, arisan mewah, acara amal, seminar, sampai kumpul-kumpul yang gak jelas tujuannya apa. Lama-lama, dia malah hanyut. Pagi dia udah sibuk dandan dan siap-siap keluar, siang sampai malam di luar, dan kadang pulangnya sudah tengah malam. Sering gua pulang kerja capek, pengen cerita atau sekedar ngobrol, tapi ketemu cuman rumah yang sunyi. Suatu sore, gua sempat menahan dia sebelum berangkat. Mam, kamu gak capek tiap hari keluar terus? Dulu loh, mulai bareng-bareng, makan seadanya juga asik. Sekarang udah enak, malah jarang ketemu. Tanya gua pelan. Dia cuman senyum sambil beresin tas dan cek penampilan di cermin. Pi, ini kan udah jalannya. Sekarang
sekarang posisi kita beda. Kita harus jaga nama baik. Kalau nggak ikut pergaulan, nanti dibilang sombong atau nggak punya temen. Semua orang juga gitu kok. Tapi Mam, menurutku yang penting itu kita baik-baik aja, saling pengertian, bukan cuma dipuji sama orang lain. Jawab gua. Ya udah deh, nanti kita ngobrol panjang lebar ya. Teman-teman udah nunggu nih di depan, katanya sambil melambaikan tangan dan pergi begitu saja. Hari-hari terus berjalan. Kalau malam dia pulang pun matanya selalu nempel di HP. Sibuk balas pesan, lihat medsos, atau pamer foto kegiatannya. Kalau gue cerita soal kerjaan atau hal lain, dia cuma denger setengah hati. Sesekali manggut-manggut doang. Rasanya gue bukan suami lagi. Cuman pelengkap status dia doang. Suatu malam, hujan turun deras. Tapi gue tiba-tiba sakit parah. Demam tinggi sampai menggigil. Pembantu sudah pulang. Gue cuma tinggal sendirian. Gue telepon nih si Sari berkali-kali. Tapi gak pernah diangkat. Dan besok paginya, dia pulang dengan muka yang ceria banget. Pi, tadi pestanya seru banget, ya ampun. Banyak banget orang-orang penting yang datang ya. Kamu rekan bisnis juga lumayan nih, bisa nambah koneksi. Ceritanya semangat. Gue lihat matanya terus bilang pelan tapi tegas. Mam, tadi malam aku sakit parah. Demam tinggi, sendirian di rumah. Telepon berkali-kali gak diangkat. Aku butuh ada yang jaga. Bukan cuman pembantu yang gak ngerti apa-apa. Mukanya berubah, agak bersalah, tapi masih beralasan. Ya ampun, kan aku lagi sibuk, Pi. Lagian kan ada obat tuh di lemari. Atau bisa minta tolong tetangga, kek. Aku kan gak bisa selalu ada di rumah. Disitulah gue sadar banget satu hal penting dalam hidup gue. Uang emang bisa dibeli, semua yang kelihatan, tapi gak bisa beli yang terasa di hati. Uang bisa beli kasur empuk, tapi gak bisa bikin tidur nyenyak kalau lagi hati sedih. Uang bisa beli makanan enak, tapi rasanya hambar kalau dimakan sendirian. Uang juga bisa beli banyak teman yang memuji pas kita lagi seneng dan tajir. Tapi jarang ada yang beneran peduli pas kita jatuh atau butuh tempat curhat. Nilai hidup itu ternyata gak diukur dari seberapa banyak harta atau seberapa banyak terkenal nama kita. Lihat aja, dulu tahun 2014 kita hidup sederhana, tapi hatinya penuh. Sekarang punya segalanya menurut standar dunia, tapi rasanya kosong kalau nggak ada yang peduli. Kali ini gue cuma berharap semoga Sari suatu hari nanti sadar bahwa kemewahan itu enak dilihat dan dipakai. Tapi gak ada yang lebih berharga dari rumah tangga yang damai, saling jaga dan saling mengerti seperti waktu kita dulu.
Itulah tadi surat cinta dari Arga kepada istrinya, Sari. Sebuah kesan dan pesan tentang perjalanan rumah tangga yang penuh cobaan. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita, bisa mengirimkan surat cintanya melalui DM atau kirim ke email kami di layarmemori@gmail.com. Karena cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang masih bersemayam di hati. Sampai jumpa di kenangan yang lain di layar memori.